Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah sekian lama kalian libur ya di rumah. Tetap di rumah ya. Jangan kemana-mana karena bahaya COVID masih mengancam di mana-mana. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, kalau sebelumnya kalian telah didampingi oleh Ibu Alfi Laila juga Ibu Amining untuk pertemuan kali ini, nanti kalian akan bersama Ibu Laili Nafiah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Bagaimana? Sudah siap? Jangan lupa kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Anak-anak, setelah mempelajari teorema Pythagoras ini nanti, kalian diharapkan bisa menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras, serta bisa menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lain diketahui. Sebelum kalian mengetahui teorema Pythagoras, terlebih dahulu kalian harus tahu yang menjadi syarat teorema Pythagoras, yaitu teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sekarang kita identifikasi segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga, yaitu segitiga siku-siku yang siku-siku di A. Ini titik A, kemudian yang puncaknya titik B, dan yang sudut di bawah titik C. Untuk menyebutkan nama sudut, ditulis dengan huruf balok atau huruf besar. Jadi A, B, C menggunakan huruf besar. Nah, sisi yang di hadapan sudut A yaitu disimbolkan dengan huruf A kecil. Sisi yang di hadapan sudut B disimbolkan dengan B kecil, dan sisi yang di hadapan sudut C disimbolkan dengan huruf C kecil. Sekarang kita perhatikan pada segitiga ABC, di mana titik A atau sudut A karena siku-siku maka besarnya 90 derajat. Nah, di sini ada 3 buah sisi pada segitiga. Sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku namanya sisi siku-siku. Kalau begitu, sisi siku-sikunya pada segitiga ABC di sini adalah sisi AB dan sisi
sisi AC. Kemudian sisi yang di hadapan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya pada segitiga ABC di sini adalah sisi BC. Sisi miring juga disebut dengan hipotenusa, yang mana merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku di sini, yang terpanjang adalah sisi miringnya. Di sini berarti yang terpanjang adalah sisi BC. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku KML. Yang ditanyakan adalah manakah sisi miringnya, kemudian manakah sisi siku-sikunya. Kita perhatikan pada segitiga yang pertama, yaitu segitiga KML. Segitiga ini siku-siku di titik M, maka sisi yang di hadapan sudut M merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Kalau begitu, sisi miringnya adalah KL. Selain sisi miring, maka yang lainnya merupakan sisi siku-siku. Kalau begitu, sisi siku-sikunya adalah ML dan MK. Semoga bisa dipahami ya. Yang kedua, ada beberapa segitiga siku-siku yang dirangkai sedemikian rupa. Pertanyaannya, yang pertama, ada berapa segitiga siku-siku? Yang kedua, sebutkan sisi miring dari setiap segitiga. Kita jawab yang pertama, ada berapa segitiga siku-siku di sini? Iya, ada 3. Segitiga apa saja? Kita lihat, yaitu segitiga siku-siku ABC, yang kedua segitiga siku-siku BCD, dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku CDE. Kemudian kita sebutkan sisi miring dari setiap segitiga tersebut. Pada segitiga ABC, sisi miringnya yang mana? Ya, karena dia siku-siku di A, maka sisi miring berada di hadapan sudut A, yaitu sisi BC. Selanjutnya pada segitiga BCD, karena siku-siku di D, maka sisi miringnya adalah sisi yang di hadapan sudut D. Di sini juga sisi BC. Dan yang ketiga, pada segitiga CDE, karena siku-siku di E, maka sisi yang di hadapan sudut E merupakan sisi miring, yaitu sisi CD. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema Pythagoras. Bunyi teorema Pythagoras yaitu pada segitiga siku-siku, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Di sini ada segitiga siku-siku, di mana sisinya adalah A, B, dan C seperti terlihat pada gambar. Yang merupakan sisi miring di sini adalah A karena berada di hadapan sudut siku-siku.
sedangkan sisi B dan sisi C merupakan sisi siku-siku. Maka ini nanti kita akan membuktikan bahwa A kuadrat itu sama dengan jumlah sisi siku-sikunya dikuadratkan, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Pada sisi A kita buat persegi dengan panjang sisi A, sehingga nanti luasnya adalah A kuadrat. Demikian juga untuk sisi B kita buat persegi dengan panjang sisi B, sehingga luas persegi tersebut adalah B kuadrat. Untuk yang C juga demikian ya, kita buat persegi dengan panjang sisi C sehingga luasnya adalah C kuadrat. Di sini nanti akan kita buktikan dengan cara di sini ada persegi ya yang berwarna biru, kemudian kita mempunyai 4 buah segitiga yang diatur sedemikian rupa sehingga seperti tampak pada gambar, kita akan membuktikan bahwa luas A kuadrat itu nanti hasilnya akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan bahwa luas yang biru atau persegi yang biru ini nanti akan sama dengan luas persegi yang hijau. Sekarang segitiga yang kanan atas saya geser sedemikian rupa, maka kalau segitiga ini saya geser, luas yang hijau tetap sama dengan yang tadi. Demikian juga kalau segitiga ini saya geser ke sana seperti itu, maka luas yang hijau tetap sama dengan luas semula. Sekarang luas yang hijau atau daerah yang hijau ini saya bagi menjadi 2 seperti ini ya, sehingga terbentuklah 2 buah persegi, di mana yang atas ini tadi semula panjangnya B ya, dari sini. Ini tadi kan saya pindah segitiga ini di sini, sehingga kalau panjangnya semula B ya tetap B. Jadi di sini ada persegi dengan panjang sisi B ya, yang atas. Kemudian yang bawah ada persegi dengan panjang sisi C. Ini tadi segitiganya kan saya pindah ya toh. Tadi panjangnya C, maka dipindah ke panjangnya tetap C, sehingga terbentuk persegi yang kedua dengan panjang C, sehingga yang atas karena panjang sisinya B maka luasnya adalah B kuadrat, yang bawah persegi karena panjang sisinya C maka luasnya C kuadrat. Jadi di sini luas daerah biru sama dengan luas daerah hijau, walaupun bentuknya berbeda. Nah, di sini saya lepas perseginya yang biru, saya pindah ke sini, kemudian yang hijau yaitu yang B kuadrat juga yang C kuadrat kita atur seperti itu, sehingga yang biru tadi adalah A kuadrat, yang hijau besar luasnya B kuadrat, yang hijau kecil luasnya C kuadrat. Nah, yang biru tadi panjang sisinya A, yang B kuadrat panjang sisinya B, dan yang C kuadrat panjang sisinya C. Maka pada sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya A, B, dan C, berlakulah
rumus Pitagoras. Karena di sini panjang sisi miringnya A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau bisa dengan istilah lain bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat yang lain. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh anak-anak ya. Nah, teorema Pitagoras itu adalah kesimpulannya ya. Pada segitiga siku-siku di sini ada segitiga ABC di mana sisi miringnya adalah C dan sisi sikunya adalah A dan B, maka kalau mencari sisi miring kuadrat atau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika yang ditanyakan atau yang dicari adalah sisi siku, misalkan B ya di sini, maka B kuadrat atau sisi siku kuadrat itu adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat yang lain, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau mencari sisi siku yang lain di sini A kuadrat, maka sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi sikunya yang lain dikuadratkan, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau dengan kata lain A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lain diketahui. Kita perhatikan contohnya, tentukan nilai X pada setiap segitiga berikut ini. Diperhatikan ya, nomor 1, 2, dan 3 seperti tanpa ada gambar. Marilah kita selesaikan setiap permasalahan di atas. Yang pertama, di situ tampak segitiga siku-siku di mana sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8 dan sisi miringnya X. Jadi karena yang dicari adalah X, maka X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Karena yang dicari sisi miring, maka di sini ditambah 8 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36 dan 8 kuadrat adalah 64. Jadi X kuadrat sama dengan 100. Jangan lupa di sini masih X kuadrat. Sehingga untuk mencari X-nya, maka 100-nya kita tarik akar. Sehingga X ketemu 10. Sekarang permasalahan yang kedua, gambar segitiga siku-siku seperti yang terlihat di layar, di mana X-nya merupakan sisi siku, kemudian sisi miringnya adalah 13 dan sisi yang lainnya adalah 5. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat, karena X-nya sisi siku maka tandanya dikurangi 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan
169 yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat yaitu 25, sehingga X kuadrat ketemu 144. X nya adalah akar dari 144, jadi X nya berapa? Akar 144 adalah 12. Nah, permasalahan yang ketiga, gambar segitiga siku-siku seperti itu ya. Dilihat, X-nya sisi miring apa sisi siku? Iya, sisi siku. Sisi miringnya berapa? 25. Kalau begitu mencari X-nya nanti dikurangi apa ditambah? Karena sisi siku maka tandanya dikurangi. Jadi X kuadrat sama dengan 25 kuadrat yaitu sisi miringnya dikurangi 24 kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 576. X kuadratnya sama dengan 49, jadi X nya adalah akar dari 49. Berapa? Iya, X nya adalah 7. Alhamdulillah anak-anakku, apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat dan dimengerti oleh anak-anakku semuanya. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.